Apa kabar saudara? Kembali saya Bambang Kalitus, senang bisa berjumpa dengan Anda dalam Sapa Redaksi On Location. Saudara, pada kesempatan ini saya akan menyapa narasumber bersama dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Bali. Mengapa? Karena kita ingin mengetahui ada upaya terobosan dan inovasi yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Bali terkait dengan penguatan hukum adat atau penguatan lembaga adat dalam memperkuat hukum adat dengan berdasarkan kepada restoratif justice yang berbasis kepada hukum adat. Seperti apa persisnya? Kita ingin tahu lebih jauh. Nanti kita akan menjumpai narasumber kita. Ikut saya dalam Sapa Redaksi On Location. Jadi ini apa namanya? Komplek atau apa? Jadi ini kompleknya kantor sama rumah dinas di belakang. Jadi selama saya di sini banyak hal yang saya rubah. Mulai dari tamannya di depan, terus kita bikin videotron, kemudian purinya juga kita rubah. Kesannya masih lebih terbuka ya Pak? Lebih terbuka sekarang. Taman-tamannya kita rombak semua sehingga memang nanti bisa diperuntukkan untuk upacara yang lebih besar. Jadi semua kajari bisa upacara sini. Luar biasa. Matur suwun lho Pak Kajati ya atas Swastiastu. Om Swastiastu di tengah-tengah kesibukan gitu ya. Ini olahraga masih Pak? Masih, pokoknya seminggu 3 kali jalan lah. Harus itu ya? Harus. Luar biasa untuk menjaga stamina. Karena memang Biar fresh terus. refresh terus ya. Karena memang kalau mengawal tentang penegakan hukumnya harus prima. Harus sehat. Harus sehat. Orangnya harus sehat dulu gitu. Jasmani dan rohani ya. Iya dong. Pak, gitu. Nah, saudara, seperti yang saya sampaikan di depan tadi, sekarang saya sudah bersama dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Bapak Dr. Ketut Sumedana, SHMH. Gitu nggih Pak? Ya. Luar biasa. Pak, ini kan memang mumpung ketemu lah. Kita mau menyampaikan, mungkin juga ada pertanyaan-pertanyaan, beberapa pertanyaan dari masyarakat. Tapi nggak berat kan? Tergantung nanti Pak. Siap. Terkait dengan Kejaksaan Tinggi Bali luar biasa nih. Terobosan-terobosannya, upaya-upayanya, di mana-mana menjadi pemberitaan juga sebetulnya, sorotan media juga. Nah, mungkin yang pertama dulu dari awal kita membuka, Pak, kalau potret secara umum, penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Bali dalam hal ini, dari tingkat tinggi negeri mungkin sampai ke bawah ya Pak ya, itu seperti apa sih Pak fokus kita ke Bali ya Pak? Mungkin kasus-kasus yang ditangani, hal-hal yang sekarang memang ya menjadi apa ya, yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Bali, mungkin biar masyarakat lebih aware ya. Silakan Pak Kajati. Saya membagi dua ya. Pertama saya membagi dari sisi hukum, kedua membagi dari sisi budaya adat istiadat di Bali. Ya kan? Kalau dari sisi hukum, perkara yang banyak masuk sekarang ini adalah pertama itu perkara tentang narkotika. Yang kedua perkara tanah. Keduanya ada relevansinya. Kenapa? Karena di Bali ini karena daerah pariwisata, orang datang ke sini tidak melulu tentang berwisata.
bisa juga jadi pengedar, bisa juga orang yang terafiliasi dengan tindak pidana di luar, ya kan. Jadi masalah di Bali. Gitu. Yang paling banyak narkotika. Kemudian di Bali karena tempatnya pariwisata, ya kan harga tanah jadi naik. Investasi juga dari luar banyak. Orang yang kepingin tinggal di Bali banyak. Sehingga saya berpikir dari sisi budaya dan sosial ini harus dijaga nih. Satu yang dijaga adalah manusianya, kedua dijaga adalah tanahnya. Ya kan? Kalau tanahnya habis, manusianya yang ada, jadi dia akan jadi pembantu daerahnya sendiri. Itu juga sebaliknya. Kalau orang yang tidak ada, tanahnya yang ada, roh Balinya akan hilang. Sehingga dua-duanya harus kita jaga ini. Seperti itu. Konsentrasi dua tadi, hukum dan sosial. Hukum dan sosial. Jadi narkotika menjadi hal yang cukup tinggi ya Pak ya? Cukup tinggi, karena di sini lalu lintas orang asing, ya kan. Kejahatan-kejahatan transnasional ini banyak ada di Bali. Kadang-kadang ada kasus yang menarik Pak di sini. Tiba-tiba orang itu memesan barang, memesan makanan, yang datang itu narkotika. Oh, modus operandinya? Modus operandinya banyak seperti itu. Ya kan, dan itu selalu ada cara mereka. Sehingga penegak hukum, mesti bea cukai, imigrasi, polisian, kita ini bingung ini. Bagaimana cara menyetop peredaran narkotika di Bali. Karena potensi dan pasarnya luar biasa untuk Bali. Sangat luar biasa. Dan itu tidak hanya orang lokal, tapi orang luar negeri juga bisa memakai, bisa menggunakan, bahkan dia juga sebagai pengedar di sini. Baik. Nah, kemudian kalau penegakannya sampai ke tuntutan Pak, misalnya kan ada warga negara Indonesia, bahkan warga negara asing ketuntutannya. Itu kalau ini sampai ke tingkat apa Pak? Penyelesaian hukum. Kalau terkait dengan warga negara asing, tentu dikendalikan oleh Jaksa Agung di sini. Ya, sehingga tuntutannya juga harus sesuai dengan apa yang digariskan oleh ridernya oleh Kejaksaan Agung. Tapi kalau yang orang lokal, ya biasanya kalau dia misalnya hanya sebagai pemakai, kalau bisa kita rehab, sehingga mereka tidak berkelanjutan sebagai pemakai terus. Kita stop. Ada pendekatan humanis di sini. Ya, bahkan Pak Jampidum secara tegas menyatakan kalau dia hanya memakai hanya 127 untuk apa sampai pengadilan. Nanti kalau sampai pengadilan mereka juga akan memakai juga di sana. Bahkan lebih hebat lagi nanti dampaknya terhadap mereka dan masyarakat. Iya. Tadi pada prinsipnya kalau memang terutama untuk pengedar nih Pak ya. Ya. Kalau pengedar pasti kita kasih berat. Pasti ada tindakan sesuai undang-undang. Pasti kita kasih hukuman yang sangat berat. Minimal 20 tahun sampai mati. Nah, itu sepakat itu. Jadi memang ini juga menyampaikan kepada masyarakat Pak bahwa ya ada memang tindakan pidananya kita jalankan. Harus tegas. Harus tegas. Tapi bagi masyarakat yang kira-kira hanya korban dalam hal ini, itu tadi ya Pak ya. Kita kasih tindakan humanis. Humanis tadi, rehabilitasi, pendampingan. Ya. Karena ini anak bangsa juga, korban. Luar biasa. Pak Kajati, Sumedana. Kemudian ini juga kalau terkait dengan kasus korupsi Pak, ya kan kita juga mendengar dari masyarakat ini banyak juga kejaksaan mengungkap juga kasus korupsi yang ada di Bali. Gitu. Kalau korupsi sendiri gimana sih Pak? Di Bali ini begini, termasuk daerah yang cukup tidak terlalu gegap gempita korupsinya di Bali. Tetapi bisa kita petakan. Ya kan? Pertama yang paling banyak itu adalah kasus-kasus terkait dengan LPD. Lembaga Perkreditan Desa. Ini paling banyak nih. Nah, tetapi kita sudah punya pola sekarang, tidak semua korupsi di LPD itu kita jadikan kasus. Kalau tidak grade, tidak serakah, kita masih bisa perbaiki, kita bangun sistemnya. Tata kelolanya kita perbaiki. Itu yang terjadi di kita sekarang. Kemudian yang kedua yang paling banyak itu adalah kasus perizinan, Pak. Perizinan. Perizinan apa, Pak? Ya, perizinan investasi di Bali, perizinan pembuatan bangunan, apa sebagainya kan. Ini paling banyak kalau ke korupsinya. Sehingga mereka memanfaatkan situasi ini, pejabat-pejabat termasuk bendesa yang kita tangkap, termasuk perizinan yang ada di Singaraja kita juga ungkap sana. Ini semua terkait itu. Karena makin sulit orang membuat perizinan, makin banyak orang keluar uang. Ekos ekonomi terjadi di sini. Bahkan mungkin banyak yang belum terungkap ini. Karena masyarakatnya enggan melapor. Kalau dilaporkan takut mereka perizinannya terganggu. Investasinya juga menjadi terganggu. Oh, baik. Jadi apa ya Pak? Ada ketergantungan antara mereka sendiri. Iya, itu yang cukup perlu pemikiran kuat ya. Strategi sistemnya perlu dibangun baik. Strateginya juga bisa dibangun bagus. Tapi pada prinsipnya korupsi kita berantas. Harus kita berantas. Nggak boleh kita kasih maaf sini. Kalau ada laporan silakan. Baik. Nah, Pak Kajati, kemudian kan kami lihat apa upaya-upaya yang dilakukan oleh
Kejaksaan Tinggi Bali dalam hal ini supaya kasus-kasus besar ini tidak terjadi, Pak? Apakah ada upaya, metode-metode apa maksud saya yang sudah dilakukan kepada masyarakat kan? Jadi kadang-kadang orang kan tidak cuman di ininya Pak, di penegakan, taunya di pengadilan itu, tapi sebetulnya saya melihat ada upaya-upaya metode yang dilakukan. Mungkin bisa dijelaskan Pak, pendekatan yang dilakukan oleh kejaksaan. Kejaksaan ini punya kewenangan yang cukup komplit ya. Tidak hanya penegakan hukum dalam artian melakukan tindakan represif untuk menangkap, ya, mempidanakan pelakunya atau mengambil alih harta bendanya, tidak seperti itu. Di tugas yang lain ada namanya pendampingan, ada namanya pengamanan. Sepanjang itu terkait dengan proyek-proyek strategis daerah dan nasional, kita lakukan pengamanan dan pendampingan. Satu. Yang kedua, mereka bisa menggunakan pendapat hukum, legal opinion, legal assistance dari yang dimiliki oleh bidang datun. Nah, dari sinilah mereka akan membangun tata kelola pemerintahan yang baik, membangun tata kelola BUMD yang bagus. Sehingga ini harapan kita ke depan ada mitigasi, ada antisipasi, dan ada pencegahan dalam hal tindak pidana korupsi. Jadi tidak melulu tindakan represif harus ditindak dan berantas, tidak perlu seperti itu. Ada sosialisasi Pak yang dilakukan? Tetap, itu pasti. Terutama yang terkait dengan di desa. Karena seperti Pak Jaksa Agung bilang, nyampaikan kepada kita, jangan sampai orang tidak tahu menjadi masalah korupsi. Kita jaga ini pemerintah desa. Maka dari itu Pak Jaksa Agung mengeluarkan instruksi khusus terkait dengan pengamanan pemerintah desa, yaitu jaga desa, jaksa garda desa. Jaksa garda desa. Nah, mereka menjaga desa ini, mereka memberikan masukan, memberikan pendampingan, sehingga memang betul-betul tepat sasaran, tepat waktu pembangunan yang ada di desa dan berkelanjutan. Itu harapan Pak Jaksa Agung. Jangan sampai karena ketidaktahuan dari sisi manajemen, tata kelola, mereka bisa kena kasus. Nah, ini yang kita sayangkan. Atau terseret-seret. Karena memilih seorang kepala desa itu biayanya sangat tinggi, Mas. Kosnya sangat tinggi. Belum kos sosial yang bisa menyebabkan satu komplek. Belum kos finansial yang memang harus keluar biaya negara dan pemerintah daerah untuk memilih seorang satu kepala desa. Jangan sampai terjadi. Kalau bisa kita bina, kita bina. Kalau bisa damping, kita damping. Jadi kejaksaan itu hadir di tengah-tengah masyarakat dalam rangka penegakan hukum humanis. Supaya mereka yang tadinya tidak paham hukum atau buta hukum, melek hukum. Melek hukum. Harapan Pak Jaksa Agung memang begitu. Gitu ya, harapannya Pak, ya? Dari para pimpinan kita kejaksaan itu. Kita kepingin ya ke depan. Ya. Sebuah permasalahan tidak sampai masuk pengadilan. Sampai jadi proses penegakan hukum. Kalau bisa mereka selesaikan sendiri, kita berikan mereka untuk menyelesaikan sendiri. Iya. Ada unsur pemaafan dalam tanda kutip. Ya, bukan memaafkan lagi, tapi dalam artian kita cari solusi penegakan hukum yang lebih efektif, lebih efisien, dan lebih humanis. Menarik. Nanti kita memperdalam lagi nih Pak, terkait dengan banyak juga masyarakat yang bertanya sebetulnya kewenangan-kewenangan dari kejaksaan ini. Siap. Untuk menyelesaikan. Banyak yang belum diketahui. Sebenarnya jadi jaksa sama masyarakat itu harus dekat Pak. Jadi sekarang ini kita lihat masyarakat tidak berani ngeliat jaksa karena pakai pangkat seolah-olah kita ini dari jadi bumerang dalam hal penegakan hukum. Tidak. Udah ngeri dulu ya Pak ya. Nah, Pak Jaksa Agung ini memang pemberantasan korupsi tetap kita nomor 1. Tapi yang paling penting adalah bagaimana jaksa dikenali masyarakat. Jaksa berada di tengah-tengah masyarakat. Bagian daripada solusi permasalahan hukum yang ada di masyarakat. Oke, nanti kita bahas itu Pak. Kayaknya kita harus minum dulu. Minum dulu deh. Minum dulu. Ayo Pak, silakan Pak. Waduh, lanjut ya Pak Kajati ya. Monggo. Pak, kemudian kalau banyak masyarakat juga yang menanyakan, mungkin kita juga bisa menjelaskan kepada masyarakat Pak Kajati, mumpung ketemu dengan Pak Kajati ini. Sebetulnya kewenangan-kewenangan apa yang dimiliki oleh kejaksaan untuk melakukan penegakan hukum, Pak? Ya, misalnya contoh nih Pak, misal bisa saja terjadi di lapangan itu masyarakat dengan masyarakat atau masyarakat dengan bisa jadi mungkin pihak aparat Pak, misalnya TNI atau segala macam. Kan kita mengenal ada pengadilan militer, ada pengadilan negeri, Aspidmil.
Apa Pak yang pengen disampaikan kepada masyarakat Pak? Mumpung ada kepala kejaksaan tinggi ini. Ini kalau saya ngomong kewenangan kejaksaan itu Pak bisa 2 hari saya ngomong. Tapi saya rangkai yang memang betul-betul bermanfaat bagi masyarakat ya. Dan sudah dilaksanakan di Bali. Itu bagian daripada inovasi kami di sini. Jadi yang pertama saya bicara di bidang datun ya Pak. Ya kan? Di datun ini samping tadi saya sudah jelaskan bahwa kita bisa mendampingi, memberikan legal opinion ya. Bisa memberikan pendapat hukum ya oleh pemerintah daerah yang belum maksimal dilakukan oleh teman-teman di pemerintah daerah, belum dimanfaatkan secara maksimal. Kemudian ada namanya tindakan hukum lain, Pak. Tindakan hukum lain ini adalah bagian daripada yang banyak kita buat inovasi di Bali. Pertama di Tabanan kita sudah melakukan pembubaran yayasan. Yayasan Ibu dan Anak. Ini lagi berlangsung di pengadilan. Kenapa itu dibubarkan? Ternyata yayasan ini terafiliasi dengan tindak pidana TPPO. Penjualan orang. Trafficking. Itu kita ketemu kasusnya di Bogor. Sehingga dilaporkan sama kita, mereka pura-pura merekrut bayi yang terlandar, yang tidak mempunyai orang tua ya. Bayinya ternyata dijual Pak di luar daerah. Sehingga ini perlu dibubarkan, ini nggak benar ini gitu loh, karena ada tindak pidananya. Ini sedang berlangsung. Kemudian ada lagi yang menarik Pak, di beberapa yayasan yang ada di Bali ya. Mereka anak-anak yang dititipkan di yayasan ini tidak punyai perwalian. Mereka tidak punya akte kelahiran. Sehingga kami jaksa dengan kewenangan tadi melakukan tindakan hukum lainnya, kita bantu mereka memintakan penetapan kepemilikan sehingga mereka punya hak keperdataan. Sehingga mereka ke depan punya KTP, punya akte kelahiran untuk mendaftarkan dirinya misalnya sekolah. Misalnya melakukan satu kegiatan keperdataan ke depan. Ini udah kita pikirkan. Nah, sehingga saya sama teman-teman Kejaksaan Negeri, ini di Badung nih terutama sudah kita laksanakan ya. Saya bilang begini, ini diperluas lagi Pak, tidak hanya yayasan, tapi juga anak-anak terlantar yang ada di jalanan. Kita data semua. Bukan yang mereka yayasan yang minta sama kita data. Yayasan yang ada di Bali yang terkait dengan yang mereka tidak punyai orang tua. Ini kan banyak Pak di sini. Ternyata kita dari tahun 2024 kemarin, 2025 kemarin ada 2 yayasan yang sudah kita bantu untuk membuatkan hak perwalian. Ini yang belum mereka tahu. Jadi mereka ini ada tindak pidana ya Pak ya? Ada tindak pidana. Penjualan bayi. Yang ini kita stop dengan apa? Pembubaran yayasan. Bahkan saya perintahkan sama Kejarinya sita asetnya. Untuk apa? Untuk negara. Nah, ini yang ada lagi, kita punya kewenangan membatalkan perwalian. Di beberapa daerah sudah dilaksanakan. Ketika ada anak kandung atau anak sambung melakukan pemerkosaan, kita batalkan dia sebagai hak orang tuanya. Bisa Pak. Bisa ya. Kalau Bapak menikah juga nanti dengan orang di bawah umur seperti Syekh Puji dulu kasusnya, bisa kita batalkan berhadapan dengan jaksa. Kalau nikah juga tidak disetujui oleh istri pertama, bisa kita gugat juga di pengadilan. Yang tidak diketahui sama orang ini. Bahkan kita kemarin ada informasi di Gianyar itu ada perkawinan sejenis Pak. Laki dengan laki. Kita cek Pak di Pengadilan Agama, kita cek di Tataran Sipil, ternyata tidak ada. Mereka hanya adatnya di sini, tetapi pelaksanaan melangsungkan upacara di luar daerah atau di luar negeri. Saya bilang jaksa harus proaktif, cari masalah-masalah masyarakat yang bisa menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Jadi memang ya banyak masyarakat yang tidak tahu kewenangannya itu tidak cuma korupsi, tidak cuma dengan yang biasa maling gitu ya Pak. Nah, ini saya jelaskan lagi nih. Gimana, Pak? Kenapa kejaksaan dijaga oleh TNI? Ini kan menjadi permasalahan nasional, isu nasional kan. Sebenarnya bukan dijaga. Mereka bagian organik daripada kejaksaan. Bagian dari organik. Kalau di Kejaksaan Agung kita punya Jaksa Agung Muda Militer. Di sini namanya asisten tindak pidana militer. Kita punya. Ya, di tahun 2001 ya, ada tindak pidana tentang perumahan tentara. Itu udah masuk. Menangani secara bersama-sama dengan teman-teman yang ada di auditor militer. Termasuk juga di Kementerian Pertahanan juga orbit satelit itu juga masuk. Jadi payungnya itu di kejaksaan, Pak? Di Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi. Sehingga mereka di sini bukan menjaga kejaksanya, tapi secara organik dia bagian daripada kejaksaan. Gitu loh. Cukup terjawab saya kira, Pak. Cukup terjawab ya, nggak usah dipanjang lagi ya. Panjang lagi. Menarik. Pak Kajati, lanjut lagi. Ini kan Bali itu kan tidak hanya hukum positif lah kalau kita boleh dikatakan. Ada karakteristik yang
cukup unik kalau bahasa kita di Bali itu, dia sangat kuat dengan kearifan lokalnya. Dalam hal ini adalah budaya. Turun lagi ke bawah, dalam kehidupan bermasyarakat, mereka punya aturan-aturan tersendiri, aturan-aturan adat. Kalau kita melihat dari bahasa hukumnya mungkin living law itu ya Pak ya. Pak Kajati, sebelum nanti kita mengerucut kemudian terobosan apa yang dilakukan. Ini bisa kuliah 8 semester ini. Luar biasa. Pak, kalau kacamata atau pandangan dari Kejaksaan Tinggi Bali, terutama dalam ini, terkait dengan living law yang sekarang memang sangat kuat dan mengakar di Bali, itu seperti apa sih Pak? Jadi begini, saya menulis buku tahun 2018, ini buku saya, terkait dengan Bali mediasi. Dari buku saya ini tidak hanya di Bali yang kuat adat istiadatnya, tetapi ada 8 daerah yang sangat kuat Pak. Salah satunya di Aceh, Sumatera Barat, beberapa di Kalimantan, di Papua, beberapa di Jawa, dan di Bali. Ya kan? Apakah semua daerah-daerah itu mempunyai perda? Ada sebagian yang punya, ada yang enggak. Tetapi di Bali sangat eksis perdanya dan masyarakatnya sangat eksis. Kenapa? Karena di Bali kalau saya lihat sangat sesuai dengan teori receptio and complexio. Jadi antara agama, adat, dan budayanya hampir tidak bisa dibedakan. Ya, menyatu. Linear dia. Nah, sehingga oleh Pak Gubernur pada saat 2014 itu ada perda, 2019 ada perda terkait dengan adat istiadat yang ada di Bali. Ini sangat menarik ini. Nah, dulu 2019 juga 2021 saya jadi wakil kepala Kejaksaan Tinggi Bali. Saya wawancara tentang ini. Ke depan masyarakat harus bisa menyelesaikan konflik-konflik kecil yang ada di masyarakat sendiri. Dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Gitu. Dan ini sudah saya pikirkan di 2018. 2018 ya? Nah, sehingga saya balik jadi Kajati Bali, ini harus tuntas ini, nggak boleh ini. Itu loh. Nah, sehingga saya dorong pemerintah daerah, tentunya saya komunikasi dengan Pak Gubernur, ya, dengan beberapa majelis adat di Bali dan tokoh-tokoh Bali, bicara mengenai bagaimana kasus-kasus yang ada di masyarakat diselesaikan sendiri oleh masyarakat adatnya. Kenapa? Karena adat itu sudah diatur oleh konstitusi, bukannya undang-undang. Undang-undang dasar itu mengakui keberadaan hukum adat. Saya melihat di Bali belum optimal. Masyarakat adatnya ada, tetapi penyelesaian kasusnya belum optimal. Sehingga dari kacamata saya ini harus dilakukan revitalisasi. Living law, kearifan lokal ini harus kita revitalisasi sehingga mereka bisa digunakan. Dulu ada namanya Kerta Desa Pak, dan ini ada juga di Bendesa Adat. Cuma mereka belum maksimal. Ya kan? Caranya maksimal bagaimana? Harus ada orang men-trigger. Kebetulan kami menulis buku-buku terkait dengan ini. Kita ajak komunikasi DPRD-nya, kita ajak komunikasi Pak Koster mau. Sehingga kita sosialisasi hampir 3 bulan untuk membuat yang namanya Bali Kerta Adiaksa. Jadi Bali itu adalah tempat, Kerta itu adalah peradilan, Adiaksa itu adalah diaksa, berasal dari pemimpin yang adil. Bukan kejaksaan loh, tapi karena pas kejaksaannya ya Adiaksa kita ambil. Jadi Adiaksa itu pengertiannya sangat umum, besar. Sangat umum. Pokoknya kepemimpinan yang adil. Jadi Pak Kajati, jadi dasarnya itu selain dia memang diatur dalam undang-undang, kemudian sudah berlaku sangat bahkan dari dulu gitu ya. Siap, betul. Nah, kalau kita kan ada awk-awk atau apa ya bahasa gitu kan. Tapi sebetulnya tadi kejaksaan hadir atau negara dalam hal ini bahwa apabila ada permasalahan-permasalahan di sana diselesaikan oleh mereka sendiri. Ya. Diambil kesepakatan mereka sendiri. Ya. Gitu ya Pak ya? Ya, jadi gini saya cerita. Saya cerita. Jadi begini ya, ini adat istiadat dan budaya ini adalah peninggalan sejarah yang sangat adiluhung. Harus dijaga kelestariannya. Di Bali orang datang itu tidak hanya melihat alamnya, tapi yang dilihat tadi budayanya, adatnya, ya, artistiknya, orangnya seperti apa ada di Bali, ya kan. Sehingga ini perlu ada penguatan-penguatan kelembagaan, ya kan. Pak Presiden Prabowo kemarin nyampaikan secara tegas semua perkara-perkara kecil diselesaikan secara restoratif. Sehingga kami konsep restoratif justice ini yang dikembangkan oleh Pak Jaksa Agung ya. Kami laporkan di Bali ada seperti ini. Bapak setuju apa enggak? Beliau antusias Pak. Silakan laksanakan. Kami konsultasikan juga dengan Pak Jampidum, Jamintel. Ini yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang. Sebenarnya penyelesaian masalah dengan musyawarah mufakat bukan hal yang tradisional, tapi sudah modern.
udah modern Mas. Nah, saya mengambil konsep ada di Belanda, konsep di beberapa negara yang Eropa kontinental, sistem hukumnya. Itu semua masalah yang dampaknya cukup kecil, tidak berdampak di masyarakat, hanya berdampak kepada pribadi orangnya. Itu semua diselesaikan secara musyawarah mufakat. Ya kan? Kenapa? Biaya peradilan cukup mahal. Ya, ini pun juga saya pikirkan kalau di Indonesia seperti sekarang dengan kondisi lembaga pemasyarakatan yang begitu penuh, biaya penanganan perkara begitu mahal, ya kan? Rata-rata hampir 10 juta satu perkara. Kalau dikalikan, saya kalkulasikan kita hanya menangani perkara dalam setahun itu 5 triliun, Pak, sampai ke pengadilan. Bayangin itu. Satu perkara. Semua seluruh Indonesia. Kalau kita akumulasikan 1 triliun, Pak, kita habisin uang. Kenapa? Di LP saja biaya pembinaan aja hampir 2 sampai 3 triliun. Belum lagi biaya dari proses penyidikan, penuntutan sampai ke pengadilan. Ini jadi sangat besar. Itu biaya perkara yang sangat kecil, yang perkara kecil-kecil. Bagaimana dengan perkara-perkara yang besar? Nah, sehingga menurut saya harus ada filterisasi ini, perkara-perkara yang mana bisa masuk di pengadilan. Sehingga ke depan pengadilan itu adalah benteng terakhir di dalam mencari suatu pengadilan. Jadi kita berpikir ultimum remedium. Yang menurut kacamata saya, keadilan yang sebenarnya itu ada di masyarakat, bukan di pengadilan. Karena masyarakatlah yang membangun bentuk suatu keadilan itu sendiri. Nah, dalam konsep itu, di KUHP sekarang yang diberlakukan tahun 2026, ya, Undang-Undang nomor 1 2023, ini sudah mengakui dan sudah mencantumkan keberadaan daripada keputusan-keputusan adat. Jadi kalau sudah diputuskan di adat, tidak boleh lagi dilakukan secara formal penyidikannya oleh polisi, oleh jaksa, nggak boleh. Itu sudah diakui di pasal 2. Kearifan lokal itu sudah diakui di pasal 2 Undang-Undang nomor 1 2023 tentang KUHP. Termasuk pasal 44 sampai pasal 46 ini diakui, Pak. Putusan adat ini bagian daripada keputusan yang diakui oleh negara. Sangat bagus kan? Sehingga kami mengantisipasi ini, Pak. Ini sebelum diberlakukan, kita sudah ada lembaganya, sudah ada keputusan-keputusannya, dan sudah terbiasa dilakukan di Bali. Mudah-mudahan menjadi trigger ke daerah lain ke depan. Menarik ya? Menarik, keren ini. Tidak sehingga kami bikinkan buku. Ini bukunya yang kedua, dan masih ada lagi buku yang ketiga. Ini dulu gagasan, itu dulu gagasan, ini udah implementasi. Ini sudah ada perdanya di sini. Gitu ya, Pak ya. Ini masyarakat bisa baca ya, Pak ya? Bisa. Nanti saya kasih gratis semua masyarakat adat di Bali, Pak. Tidak promosi ini. Ini memang tidak untuk dijual. Ini tadi Pak Kejaksaan menyebutkan tentang Balikerte Adiaksa. Ini Balikkertenya. Nanti kita akan mengupas ini nih, ya Pak. Pak ya. Seperti apa sebetulnya konsepnya, kemudian apa saja yang diatur, kemudian penegakan seperti apa, irisan-irisan dengan hak hukum positif. Ini banyak pertanyaan dari masyarakat. Seperti itu. Oke, jadi Balikerte Adiaksa. Ini menarik, ini memang kita mengapresiasi, Pak. Ini terobosan-terobosan inovasi yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Bali, Pak ya. Kalau tidak salah, kemarin pemerintah atau dalam hal ini DPRD juga sudah mengesahkan, sudah ngetok palu lah, Pak ya. Ngetok palu. Sudah tinggal kita daftarkan ke lembaga negara. Sebentar lagi akan keluar perdanya. Semakin kuat. Nah, mungkin ini juga akan kita sampaikan pada masyarakat, Pak Kajati. Balikerte Adiaksa ini apa sebetulnya? Seperti apa sih yang yang bisa kita jelaskan ya? Dasarnya pemikirannya seperti apa? Silakan. Jadi dasar pemikirannya sangat sederhana, bahwa tidak ada desa, masyarakat atau keluarga sendiri yang tidak mempunyai masalah. Maka mereka harus diberikan kewenangan, diberikan jalan, diberikan tugas untuk menyelesaikan sendiri, sehingga ada kemandirian nanti di sana. Itu dasar pemikiran yang sangat sederhana sebenarnya. Kemudian apa kedepannya mau dibangun oleh Balikerte Adiaksa ini? Ya kan? Ini ada hukum living law yang hidup, ada kearifan lokal yang hidup. Sementara hukum nasional juga mengakui, hukum positif juga mengakui. Nah, sehingga kami cari jalan tengahnya. Ada kolaborasi nanti kedepannya antara living law dan positif law.
Itu yang kita bangun dalam Balai Kertajasa. Nah, bagaimana nanti siapa lembaga yang hadir di sana? Kan tentu begitu. Tentu adalah masyarakat itu sendiri. Jadi nanti akan melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda. Siapapun yang dianggap ketokohan di sana, mereka lah yang menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sana. Ini di level apa Pak? Banjar? Di level pendesa adat. Pendesa adat. Ya, jadi di Bali ini paling bawah. Paling bawah, sangat unik Pak di sini. Di Bali ini ada 680 desa, tetapi ada 1.500 masyarakat adat. Masyarakat adat. Bahkan ada beberapa daerah yang belum memiliki masyarakat adat. Kalau nanti ke depan mungkin ada 1.600-an. Nah, tentu mereka lah yang bisa, yang tahu bagaimana metode penyelesaiannya, hukuman apa yang harus diberikan. Nah, kehadiran Balai Kertajasa ini ke depan, bagaimana hukuman-hukuman yang diberikan oleh masyarakat adat setempat tidak ada pelanggaran HAM. Seperti pengusiran secara paksa, itu nggak boleh besok terjadi. Walaupun di mungkin awek-aweknya bahasa kita tuh ya, ada begitu ya Pak ya. Ini nanti kita rubah pelan-pelan. Ini yang irisan itu. Irisan ini kita rubah pelan-pelan. Iya, iya. Sehingga di sini bukan melemahkan desa adat, tetapi justru memperkuat kelembagaan adat dengan memperluas kewenangan dalam artian memberikan senjata untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat desa. Bukan hanya masyarakat adat, bukan hanya masalah adat, tapi juga masalah pidana, masalah perdata, perkawinan, pewarisan, itu mereka bisa menyelesaikan di Balai Kertajasa ini. Bagaimana peran kejaksaan? Bukan hanya kejaksaan, kita berharap nanti semua bisa bergabung di sini. Ya, Banbidmas, ya, Menkumham, Kementerian Hukum dan HAM yang punya pararegal, jaksa juga punya bisa bergabung dalam rangka apa? Memberikan advisor. Mereka orang-orang desa ini kita anggap SDM-nya masih tidak terlalu bagus, sehingga mereka harus dia-update pengetahuan hukumnya di sini. Nah, jaksa lah berperan di sini, memberikan kematangan SDM, peningkatan kualitas SDM dengan cara apa? Memberikan sarasehan, mungkin memberikan apa namanya semacam seminar, ya, masukan, ya, dan sekaligus sebagai fasilitator. Ketika mereka buntu dalam menyelesaikan satu masalah, bisa mereka konsultasi kepada kita. Kita bisa memberikan solusi. Oke. Jadi Pak, kalau kita mengacu berarti kan di Perda tadi ya, yang akan jadi Perda Pak. Jadi ini bentuknya tuh lembaga Pak? Lembaga yang ada tempat di tingkat desa paling terendah. Yang terlibat siapa aja Pak situ? Selain masyarakat, tokoh masyarakat? Masyarakat, tokoh agama, tokoh adat. Tokoh adat. Ya, kan, tokoh pemuda yang ada di sana. Tadi ada Babinsa segala macam? Babinsa nanti sebagai fasilitator. Oh, posisi. Sehingga tidak mengintervensi keberadaan kemandirian daripada desa adat. Kita tidak boleh ikut di dalamnya. Jaksa nggak boleh ikut terlibat dalamnya. Kita hanya tempat memberikan advisor dan fasilitator. Sekarang udah mana yang sudah menjalankan itu Pak? Udah jalan di beberapa daerah sudah jalan ya. Seperti di Bangli, Gianyar, Bandung udah jalan. Bahkan yang paling efektif itu sudah mereka laksanakan itu secara menyeluruh itu ada di Kota Denpasar. Cuma permasalahan sekarang mereka belum punya payung hukum kan gitu. Betul. Kamilah yang membangun, memberikan masukan untuk akan diberikan payung hukum di tingkat provinsi. Jadi kabupaten nggak perlu lagi membuat payung hukum terkait dengan keberadaan mereka. Mereka sudah ada sebenarnya. Cuma payung hukumnya yang belum ada sehingga mereka ragu dalam mengeksekusi apa yang ada yang menjadi kewenangan mereka. Nah, sekarang kalau sudah ada payung hukumnya, nggak ada keraguan lagi. Apalagi ada jaksa di sana dalamnya untuk terlibat langsung dalam menyelesaikan masalah-masalah komplek-komplek yang ada di desa. Jadi payung hukum ini perda tadi maksudnya? Perdanya tadi. Dan perdanya sudah disahkan oleh DPRD kemarin di tanggal 14 Agustus. 14 Agustus. Nah, sudah didaftarkan di lembaga negara. Lembaga negara. Kemungkinan 14 hari ini sudah keluar. Akan diundangkan. Wow. Itu perjuangannya sangat panjang, Mas. Kita sosialisasi yang Pak Gubernur ini di kabupaten kota itu hampir 3 bulan. Mengumpulkan semua tokoh adat, tokoh agama di daerah, dan semua birokrat kita kumpulkan. Hampir kehadiran kita ini diikuti oleh 500 sampai 600 orang di setiap kabupaten kota. Sama saya dengan Pak Gubernur. Itu sosialisasi. Dan juga membuka ruang. Membuka ruang dialog semuanya. Sampai mereka betul-betul paham tentang apa keberadaan daripada Balai Kertajasa. Jadi ini saling mengisi dengan bendesa adat, dengan Balai Kerta, dengan Kerta Desa. Ini saling mengisi mereka. Kemudian setelah kita lakukan sosialisasi, kita buat komitmen bersama Pak, dengan mengundang 350 tokoh adat yang ada di Bali, termasuk DPD, termasuk Majelis Desa Adat di Bali, termasuk DPRD, termasuk Pak Gubernur, dan kami membuat komitmen bersama. Nanti ada simbolnya di sini. Siap. Nanti kita tunjukkan. Kita jalan-jalan nanti di sana. Oke, baik. Jadi itu kita lakukan demi Bali, Pak. Kenapa? Karena di Bali ini perlu kita jaga, Pak. Baik kelestariannya tadi,
adat istiadatnya, budayanya kita jaga, Pak. Keberadaan Balai Kerta ini adalah menguatkan bendesa adat, menguatkan adat setempat. Oke. Sehingga kita berikan kewenangan yang lebih. Baik. Nah, Pak, jadi kemudian lanjutannya, jadi contoh-contoh kasus lah, Pak. Ya. Kalau kemarin yang sudah pernah kita tangani. ya, kita ya. Ya. Nah, itu kasus apa sih, Pak, yang ada di masyarakat kemudian ini bisa kita selesaikan? Nah, kalau dalam Gimana, perda Pak? itu adalah kasus-kasus sederhana dan tidak berdampak luas, kasus umum. Contohnya, Pak? Contohnya misalnya yang kita selesaikan, Ya. kasus perceraian. Nah, perceraian ini gimana biar mereka tidak cerai? Itu utama dulu ya? Utama gitu. Karena kalau mereka cerai, yang dirugikan bukan hanya yang melakukan perceraian, tetapi juga anak-anaknya. Betul. Ya kan? Banyak yang dirugikan di sini. Sehingga kita mencari solusi bagaimana mereka tidak bercerai. Itu kita selesaikan. Kemudian kasus pidana ringan, pencurian misalnya. Nah, kalau di Bangli sama di Tabanan sudah ada kasusnya yang kita selesaikan, dan Gianyar sudah ada kasusnya. Hukuman yang kita bangun, yang kita cantumkan dalam perda itu sangat-sangat logis dan humanis. Kenapa saya bilang logis? Bisa mereka laksanakan sendiri. Kenapa saya bilang humanis? Itu hukuman yang betul-betul memasyarakat, sanksi sosial. Mereka lebih berat menjalani sanksi sosial daripada sekedar masuk penjara, Mas. Karena hukuman di sana misalnya 2 minggu melakukan pembersih-bersih di pura, di masjid atau di balai desa. Masyarakat desa itu melihat bahwa orang ini memang melakukan satu perbuatan pidana. Kan itu. Nah, kalau mereka misalnya dihukum, Pak, mereka bilang apa? Oh, saya nggak dihukum, Pak, saya pergi jalan-jalan ke luar negeri, Pak, saya jadi TKI luar negeri, kan bisa saja. Nah, kalau ini masyarakat melihat sendiri. Tapi kalau 2 kali dia melakukan satu tindak pidana yang sama, tidak lagi kita serahkan secara adat, tapi bisa langsung ke pidana. Oh, iya. Jadi itu hanya, dan keputusan yang akan dibangun di sana adalah apa namanya? Keputusan yang berkekuatan hukum tetap, tidak boleh lagi dilakukan satu upaya hukum baru, tidak boleh lagi disidik oleh apa namanya, penyidikan formal. Inkrah final. Inkrah final di sana. Tapi apabila Pideng dan final. Pideng dan final. Kayak MK. Tapi kalau dia melakukan lagi, ranahnya ke pidana. Ranahnya tidak pidana. Oh. Hampir mirip dengan restoratif justice. Apakah ada kaitannya? Sangat ada, Pak. Nah, itu gimana? Karena satu, tujuannya hampir sama, Pak. Sama-sama melakukan rehabilitasi terhadap pelaku tidak pidana dan korban tidak pidana. Karena korban secara aktif kita dilibatkan dalam penyelesaian perkara yang dihadapi oleh mereka. Misalnya, oh, dia dilakukan pencurian, barangnya harus kembali sama dia dong. Satu. Yang kedua, ganti rugi misalnya. Misalnya dia melakukan perkalian, berapa dia harus mengganti rugi? Tentu harus logis, nggak boleh ada unsur-unsur paksaan pemerasan. Itu atas kesepakatan di tadi, di Balai Kerta tadi. Ada yang mengadili di sana. Tentu kalau pidana kita kasih hukuman dia, hukuman yang sangat berat itu ada ganti rugi, termasuk dengan kerja sosial. Hukuman yang sedang itu hanya kerja sosial. Hukuman yang ketiga yang paling rendah adalah hanya pemberian teguran. Tapi mereka tidak boleh melakukan tindak pidana lagi yang terkait dengan yang ringan-ringan tadi, yang tidak berdampak luas. Kalau melakukan, otomatis kita bawa ke pengadilan. Dan itu efek jeraknya sangat tinggi. Iya ya, Pak ya. Nah, kemudian misalnya contoh misalnya, Pak, kemudian terjadi itu tadi pencurian dan segala macam atau sengketa lah di masyarakat. Sengketa tanah ini misalnya. Tanah misalnya. Nah, ini yang paling banyak ini. Ya, kemudian nanti kan mereka nih berselisih. Ya. Akhirnya berselisih, akhirnya mereka melakukan laporan nih, Pak, Ya. ke yang berwajib. Ya. Nah, itu bagaimana? Apakah masih ada Balai Kerta itu Adiaksa yang di lembaga yang ada di desa itu kemudian bisa menyelesaikan? Nah, ini pertanyaan yang bagus ini. Nah, gimana dengan misalnya terjadi demikian, Pak? Ini pertanyaan sangat menarik ini yang sering ditanyakan oleh masyarakat. Betul. Karena ini adalah konsepnya free justisia, ya kan, di depan daripada suatu proses penyidikan, maka ini harus diutamakan dulu.
ketika ada laporan, tetapi masyarakat adat berhak untuk menyelesaikan sendiri, diselesaikan dulu di masyarakat adat. Tetap di situ dulu. Tetap. Betul loh. Kenapa? Karena masyarakat adat ini adalah membangun solusi agar tidak terjadi resistensi di dalam masyarakat. Kalau misalnya sampai ke pengadilan, ini akan saling dendam ini Mas. Itu loh. Kita cari bagaimana upaya-upaya penyelesaian oleh masyarakat itu yang utama dulu. Gitu. Kenapa? Kalau sudah diselesaikan oleh masyarakat adat, hukum formal nggak boleh masuk. Penyidikan oleh polisi, oleh jaksa nggak boleh masuk, Pak. Oh, barriernya udah jelas Pak ya? Udah jelas. Gadernya udah jelas di sini. Sehingga nanti tugas jaksa sini membuat satu penetapan, membuat satu keputusan. Tentu yang dibuat oleh mereka sendiri. Kita hanya bikin laporan. Ketika ini udah selesai di masyarakat adat, penyidik datang, Mas ini udah selesai. Karena di KUHP udah diatur ini Mas. Itu loh. Jadi payung hukumnya KUHP. Itu loh. Jadi bisa dihentikan SP? Tidak dihentikan. Karena ini kan sudah diselesaikan di sini. Ini nggak perlu lagi untuk masuk lagi. Oke. Jadi laporan tadi itu tidak gugur dengan sendirinya. Gugur demi hukum. Ya. Oh iya. Menarik kan? Menarik kalau diselesaikan secara adat dan sudah ada keputusan adatnya. Jadi penyidikan formal, penuntutan formal dengan sendiri gugur. Dan itu kan harapan kita semua. Itu kebutuhan hukum masyarakat modern sekarang ini seperti itu. Kalau bisa diselesaikan secara musyawarah, kenapa harus ke pengadilan? Biayanya cukup besar, Mas. Bukan hanya biaya negara yang harus membiayai proses penanganan perkara, tapi masyarakat pasti keluar biaya yang banyak. Salah satu contoh, mereka yang ada di desa yang seperti di Karangasem misalnya, dia harus datang ke pengadilan negeri setempat, harus ada upaya hukum, harus ada sampai ke Mahkamah Agung, harus ada PK, harus bayar pengacara. Ini kan kasihan mereka. Kalau bisa mereka selesaikan sendiri di masyarakatnya, tanpa biaya mereka sudah bisa selesai dan tidak menimbulkan resistensi. Tidak ada permasalahan hukum yang tidak menimbulkan kebencian atau tidak menimbulkan dendam. Tidak ada. Nah, kalau mereka ada win-win solution di sini, saya yakin itu lebih bagus. Konsepnya sederhana sebenarnya. Kemudian Pak, kalau mau mengkritisi ini kan, kemudian dengan apakah ada pembatasan yang bisa diselesaikan dengan konsep balik kerjaan jaksa ini? Apakah ada kasus-kasus yang kalau ini bisa, tadi kan bahasanya itu ringan, tapi kalau kasus yang berarti ada yang tidak ringan. Kalau tidak ringan misalnya apa Pak? Bisa contohkan itu pembatasannya apa sih Pak? Apakah semuanya diselesaikan di situ? Nah, ini menarik nih. Itu belak-belakan aja misalnya. Betul. Ada korupsi misalnya. Ada hal-hal ya mungkin pidana keras lah. Akhirnya masyarakat tidak cuma antar mereka tapi melibatkan banyak orang akhirnya. Nah, itu bagaimana Pak? Barriernya gimana sih? Ini penting, ini harus kita jawab. Pertama, kalau saya lihat di dalam Perda, itu adalah kasus umum, tidak berdampak dan ringan. Tidak berdampak dan khusus untuk pidana. Perdata juga iya, kasus yang sederhana, tidak rumit. Tapi kalau sudah melibatkan investor, kalau perdata mungkin tidak bisa kita selesaikan di balik kartu. Pasti tidak ada kesepakatan di sana. Sehingga mereka harus memilih pengadilan. Ini nih tadi. Nah, bagaimana dengan kasus pidana tadi? Udah ringan, tidak berdampak luas. Artinya kita hanya berpikir tentang rehabilitasi terhadap korban tindak pidana. Contohnya, kalau kasus pembunuhan, ya nggak bisa Pak. Korbannya tidak bisa direhabilitasi, udah hilang dia. Pemerkosaan, tidak bisa Pak direhabilitasi korbannya. Pasti dia membekas, menimbulkan traumatis. Ya kan? Dan itu berdampak kepada masyarakat. Masyarakat juga akan menjadi trauma. Nah, ini nggak bisa. Ini harus bawa ke pidana umum. Harus dibawa oleh penyidik. Harus dibawa ke polisian. Seperti itu. Nah, korupsi tadi disinggung. Nah, peran jaksa di sini sebagai jaga desa, meminimalisir korupsi yang ada di desa, terutama di LPD, pengelolaan dana desa. Ini menjadi fokus kita di Bali. Bagaimana perkara-perkara yang tidak berdampak luas tadi, tidak ada grade sana, tidak serakah mereka di sana. Ya kan? Tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat banyak, ya kan? Baru kecil-kecil dan itu hanya kesalahan administratif, ini masih bisa kita bina. Kalau sudah grade kita binasakan, artinya kita bawa ke ranah tindak pidana korupsi, ke peradilan tindak pidana korupsi. Sehingga ke depan kerja polisi dengan jaksa ini menjadi lebih ringan, kerja pengadilan tidak jadi lebih ringan. Tidak seperti sekarang Pak, semua perkara masuk numpuk perkaranya. Akhirnya apa? Yang tadi ada penumpukan di lembaga pemasyarakatan. Ada over capacity sampai 300%. Ini kasihan, udah tidak manusiawi penegakan hukum ini. Kita bangun penegakan hukum itu lebih manusiawi dan lebih modern.
Baik, wah, jadi cukup jelas ini. Jadi memang untuk kasus-kasus yang boleh dikatakan melanggar norma keadilan, norma kemanusiaan, dampaknya lebih besar. Ya, itu tidak boleh lagi, nggak bisa. Kok terorisme nggak bisa, trafficking nggak bisa, narkotika. Tadi saya bilang narkotika ada kelasnya. Kalau 127 hanya bagi pemakai, jaksa berperan untuk memberikan rehabilitasi. Kita tarik hukum positif yang jalan. Sekarang ini kalau tidak di bawah itu bisa secara individu kita dasarnya adalah hukum adat tadi. Hukum adat. Ini sebenarnya pemberlakuan Balai Kertajasa ini adalah mengisi kekosongan hukum, Mas. Mengisi kekosongan hukum, ya kan. Kita sebenarnya membangun kolaborasi antara living law dengan positive law sebenarnya. Nah, hukum ini sebenarnya bukan hukum tradisional, tapi hukum modern di masa yang akan datang. Hukum yang ginilah yang dibutuhkan. Iya kan. Jadi yang membangun keadilan sendiri itu masyarakatnya. Padahal itu dari luhur-luhur dulu ya Pak. Luhur Pak. Di beberapa negara Eropa sudah seperti itu. Kenapa di beberapa negara Eropa seperti Belanda saya contohkan tidak ada narapidananya, bahkan dari LP-nya 34 sekarang cuma 1 LP Pak. Bahkan narapidananya diimpor dari beberapa negara yang ada di sekitarnya. Kenapa? Karena hukum modernnya sudah jalan. Itu tadi. Membangun tadi win-win solution dalam penyelesaian suatu perkara. Karena biaya penanganan perkara cukup besar dan biayanya bukan hanya biaya yang di pengadilan, tapi yang dia harus dibayar oleh negara, biaya dari masyarakatnya. Mereka harus bayar pengacara, harus bayar dan butuh waktu, Pak. Waktu. Ya kan? Dia harus buang waktu. Belum lagi sakit hati. Ini menimbulkan resistensi. Nah, artinya apa? Keberadaan Balai Kertajasa ini adalah membangun harmonisasi, membangun kedamaian. Yang paling terpenting bagi kami penegak hukum adalah mereka bisa melek hukum. Kalau sudah itu terjadi, Pak, kita tenang. Jaksa itu nggak ada kerjanya, hanya sebagai dinamisator penegakan hukum. Jadi kuncinya dia melek hukum adat dan hukum positif. Positif. Ya. Pak Jasa, kemudian kalau kita bicara ke depan, dengan resistensi tadi antara hukum positif dengan hukum adat, ya, kemudian adakah tantangan-tantangan atau hal-hal yang masih perlu kita pikirkan bersama supaya perda ini bisa berjalan dengan baik? Tentunya saya yakin ini adalah bermanfaat untuk masyarakat Bali. Ada manfaatnya sangat luar biasa dan itu bisa dirasakan, gitu kan. Pak, apa Pak? Tantangan pertama itu SDM. SDM masyarakat ini belum paham, banyak yang belum paham apa yang mereka harus kerjakan. Mereka belum pernah menjadi pengadil seperti kita. Tantangan yang paling berat itu. Maka dari itu peranan jaksa dan para legal yang lain seperti Menkumham, seperti teman-teman kepolisian, harapan kita ke depan mereka terlibat langsung di dalamnya untuk memberikan penguatan daripada SDM tadi. Memberikan pelatihan, memberikan masukan mereka. Setiap hari memberikan sosialisasi, penyuluhan hukum di sana. Sehingga mereka bisa mengambil sikap yang tegas, kuat. Dan berani mengambil satu sikap. Itu sebenarnya. Yang kedua, tantangannya adalah jaksa ini kan banyak pekerjaan ini. Maka dari itu harus ada perintah kuat dari Kejatinya. Segera laksanakan, segera eksekusi. Anda bukan hanya jaksa buril sekarang hanya duduk di belakang meja, tapi harus turun ke masyarakat. Kenapa? Jaksa humanis itulah jaksa bagian daripada masyarakat. Jaksa bagian daripada mencari solusi semua permasalahan hukum yang ada di masyarakat. Maka saya dulu membuat jaksa menjawab, Pak, bukan jaksa menyapa. Jadi jaksa itu menjawab semua permasalahan yang ada di masyarakat. Menarik ya? Menarik Pak. Jadi SDM, kedua, kemudian dari internal sendiri kejaksaan harus hadir mendampingi sedemikian rupa supaya masyarakat betul-betul melek. Karena kalau mereka mengerti, ya sudah. Tidak fokusnya ke hal-hal yang memang untuk yang besar. Kalau mereka sudah mengerti, saya kan apapun yang dilaksanakan seberat apapun pasti bisa tereksekusi dengan baik. Ya, permasalahan sekarang mengerti dan tidak itu kan tergantung ada yang mendampingi, tergantung ada yang memberikan advisor, tergantung ada yang mengarahkan. Nah, tugas jaksa, penegak hukum yang lainnya bukannya jaksa ya, termasuk Babinsa di sana, itulah yang diharapkan ke depan. Kata terakhir yang akan disampaikan selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Bapak Ketut Sumedana SH kepada masyarakat Bali, Pak, supaya kita taat hukum, kemudian itu tadi kita punya living law, ada hukum adat, kemudian sekarang sudah diperkuat dengan perda, supaya ini bisa efektif dan betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. Silakan Pak. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah
Provinsi Bali ya, terutama Pak Gubernur dan DPRD yang sudah memberikan ruang kepada kami, dan ini untuk kepentingan masyarakat adat di Bali, telah mengesahkan perda tentang Balai Kertajayaksa. Itu pertama. Yang kedua, bagi masyarakat ini akan lebih efektif, efisien dalam menyelesaikan satu permasalahan yang ada di masyarakat. Artinya apa? Kita membutuhkan dukungan yang kuat bagi masyarakat adatnya, bagi masyarakat yang mendiami di hukum adat itu sendiri, dan bagi perangkat adat yang ada di masyarakat adat seperti Balai Kerte, Bendesa Adat, ya. Semua yang ada di sana harus ikut terlibat aktif. Harapan kita ke depan ini bukannya sekedar implementasi, tapi bisa menjadi trigger, bisa menjadi contoh ke tingkat nasional di daerah-daerah lain. Karena hukum ini sebenarnya bukan hukum tradisional, ya, adalah hukum modern yang diharapkan oleh semua negara akan membangun seperti sekarang ini. Saya kira itu seperti itu. Astungkara bisa terrealisasi, terimplementasi dengan baik. Jadi kita berharap mudah-mudahan terobosan yang sudah dilakukan, inovasi yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Bali dalam hal ini Balai Kertajayaksa ini bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat untuk apa ya? Penguatan masyarakat adat Bali. Kemudian ada pendekatan secara humanis, kemudian restoratif justice, keadilan itu, dan berbasis pada rehabilitasi lokal hukum adat tadi. Matur suksma, mantap suksma, Bang. Luar biasa nih bincang-bincang hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi semuanya. Amin, Astungkara. Salam kami untuk seluruh jajaran. Siap, makasih. Kita selalu bersama-sama untuk menjaga kerukunan, keguyupan masyarakat Bali. Mudah-mudahan kearifan lokal ini tidak hilang, tetapi kita juga harus disiplin dan taat hukum. Itu nih Pak. Terima kasih Pak. Salam sehat selalu. Baik saudara, demikian saya Bambang Kalitus menutup Sapa Redaksi On Location untuk kesempatan kali ini. Bersama narasumber kita Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Bapak Dr. Insinyur Ketut Sumedana SHMH, yang sudah memaparkan, menjelaskan bagaimana posisi Kejaksaan Tinggi Bali dengan terobosan-terobosan inovasi-inovasinya terhadap kearifan lokal, memperkuat lembaga desa adat, lembaga adat untuk menjalankan, mengedepankan penegakan hukum berdasarkan humanisme, restoratif justice, dan tentunya pada hukum adat setempat. Terima kasih, sampai jumpa di episode yang akan datang yang tidak kalah menariknya. Kita akan sampaikan kepada Anda, tentunya dengan narasumber-narasumber yang berkompeten, kami sapa dan memberikan penjelasan kepada Anda. Sampai jumpa.